Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas open source application. Materi ini sangat relevan dengan dunia kalian sebagai mahasiswa teknik informatika, terutama saat kita berbicara tentang bagaimana teknologi open source mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, baik dalam kehidupan profesional maupun personal. Mari kita mulai. Bagian 1, Professional Application. Kita awali dengan aplikasi open source yang mendukung kegiatan profesional. Aplikasi seperti ini mencakup manajemen proyek, desain grafis, dan manajemen gambar. Contoh sehari-hari yang bisa kalian temui adalah penggunaan GIMP untuk mengedit gambar, atau LibreOffice untuk menyusun laporan tugas akhir. Namun, meskipun ada banyak kelebihan aplikasi open source, seperti biaya gratis dan komunitas pengembang yang luas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, fitur tertentu mungkin tidak selengkap software berlisensi seperti Adobe Photoshop. Selain itu, migrasi dari software berlisensi ke open source sering menghadapi kendala seperti format file yang tidak kompatibel dan kebutuhan pelatihan ulang pengguna. Nah, bayangkan kalian sedang membuat desain untuk acara startup lokal di Gorontalo, seperti promosi pariwisata ke Danau Limboto atau Karawo. Kalian bisa memanfaatkan Inkscape untuk desain grafis berbasis vektor, daripada menggunakan aplikasi berlisensi yang memakan biaya besar. Bagian 2, Personal Application. Selanjutnya, mari kita bahas aplikasi open source untuk kebutuhan personal. Area ini adalah salah satu tempat di mana Linux berkembang dengan cepat. Walaupun untuk multimedia dan gaming, Linux masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sistem operasi seperti Mac OS atau Windows. Misalnya, jika kalian ingin bermain game, Windows menawarkan dukungan terbaik dengan ribuan pilihan game dan kemudahan instalasi hardware gaming. Tetapi, bagi kalian yang hanya membutuhkan perangkat untuk pekerjaan dan komunikasi, Linux bisa menjadi solusi yang efisien. Di sini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Game untuk mendukung komunikasi melalui berbagai platform seperti AIM, Yahoo, atau MSN. Kalau kalian ingin mendengarkan musik atau menonton video, ada VLC atau Sign yang mendukung banyak format media. Misalnya, kalian sedang mengerjakan tugas di malam hari, sambil mendengarkan musik tradisional Gorontalo, seperti Polo-Palo. Aplikasi seperti Rhythmbox atau Audacious bisa menjadi alternatif open source yang sederhana untuk memutar file audio. Bagian 3, Open Source Tools untuk multimedia. Linux juga mendukung kegiatan multimedia lain seperti membuat film, membakar CD, atau menonton DVD. Contohnya, kalian bisa menggunakan Kdenlive untuk editing video, atau Brasero untuk membakar CD dan DVD. Hal ini berguna kalau kalian sedang mengerjakan proyek video untuk promosi budaya lokal, seperti dokumentasi Festival Karawo. Bagian 4, Sinkronisasi dengan PDA dan pilihan Linux PDA. Bagi kalian yang masih menggunakan PDA berbasis Palm atau perangkat sejenis, Linux juga menawarkan aplikasi seperti GNOME Pilot untuk sinkronisasi data. Alternatif lainnya adalah SharpZaurus, PDA berbasis Linux yang dilengkapi dengan GUI berbasis Qtopia. Perangkat ini memungkinkan sinkronisasi file dengan PC, bahkan mendukung format dokumen Office. Sebagai mahasiswa yang sering bekerja di luar ruangan atau berpindah-pindah lokasi, misalnya ketika membantu proyek penelitian lapangan di daerah Hiu Paus, pilihan seperti ini bisa membantu produktivitas kalian. Kesimpulan, teman-teman, open source application adalah solusi yang fleksibel dan hemat biaya, baik untuk kebutuhan profesional maupun personal. Dengan semakin berkembangnya komunitas open source, peluang bagi kalian sebagai mahasiswa TI untuk turut berkontribusi juga semakin besar. Jadi, mari eksplorasi berbagai aplikasi ini dan coba cari tahu mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa, kalian juga bisa mencoba memasang salah satu distro Linux seperti Ubuntu di laptop untuk merasakan langsung manfaat dari ekosistem open source. Mulailah dengan langkah kecil seperti menggunakan LibreOffice untuk tugas kuliah atau belajar editing dengan GIMP. Terima kasih sudah menyimak, teman-teman. Tetap semangat belajar dan jangan lupa praktikan apa yang sudah kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.